Beberapa sifat larutan sebagai berikut. 1. Bersifat korosif. 2. Mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru. 3. Mempunyai pH 4. 4. Menghasilkan garam saat direaksikan dengan asam sulfat. Sifat larutan asam ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawabannya adalah B. Sifat larutan asam antara lain bersifat korosif, mempunyai pH di bawah 7, tidak mengubah warna kertas lakmus merah, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah, bereaksi dengan logam menghasilkan garam dan gas hidrogen, dan menghasilkan garam dan air saat direaksikan dengan basa. Adapun larutan yang mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan menghasilkan garam saat direaksikan dengan asam adalah larutan basa. Sifat larutan basa yang lain antara lain kaustik, terasa licin jika mengenai kulit, dan mempunyai pH di atas 7. Perhatikan gambar ilustrasi percobaan berikut ini. Berdasarkan percobaan, larutan yang bersifat asam ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Jawabannya adalah C 2 dan 4. Larutan yang bersifat asam mampu mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah dan tidak mengubah warna kertas lakmus merah. Larutan asam ditunjukkan oleh angka 2 dan 4. Larutan yang mampu mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru dan tidak mengubah warna kertas lakmus biru merupakan larutan yang bersifat basa. Larutan basa ditunjukkan oleh angka 1 dan 3. Hasil uji pH beberapa bahan sebagai berikut. 1. Sabun cuci pH 8,5. 2. Jus jeruk pH 5. 3. Air sumur pH 7,2. 4. Air hujan pH 6,5. Urutan bahan dari yang paling asam ditunjukkan oleh angka A 1, 3, 4, 2, B 2, 4, 3, 1, C 3, 4, 1, 2, D 4, 1, 3, 2. Jawabannya adalah B 2, 4, 3, 1. Zat yang bersifat asam mempunyai pH di bawah 7. Semakin kecil nilai pH, zat semakin bersifat asam. Zat yang mempunyai pH di atas 7 bersifat basa. Sementara besar nilai pH, sifat asam akan semakin berkurang dan zat bersifat semakin basa. Dengan demikian, zat yang bersifat paling asam adalah jus jeruk karena mempunyai pH paling kecil. Air hujan juga bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Air sumur sedikit bersifat mendekati netral karena pH-nya mendekati 7. Sabun cuci bersifat paling basa dengan nilai pH paling besar. Urutan dari zat yang paling asam yaitu jus jeruk, air hujan, air sumur, dan sabun cuci. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Kedua peristiwa pada gambar menunjukkan contoh gerak lurus. Jenis gerak lurus yang sesuai adalah A. Gambar X, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gambar Y, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. B. Gambar X, gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gambar Y, gerak lurus beraturan. C. Gambar X, gerak lurus beraturan. Gambar Y, gerak lurus berubah beraturan dipercepat.
D. Gambar X, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Gambar Y, gerak lurus beraturan. Jawabannya B. Pada gambar X, menunjukkan orang melempar bola ke atas. Bola mendapat pengaruh percepatan gravitasi sehingga kecepatannya lama-kelamaan berkurang. Percepatan gravitasi bernilai tetap sehingga gerak ini dinamakan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Gambar Y menunjukkan orang menaiki sepeda di jalan datar. Sepeda tidak mengalami percepatan maupun perlambatan. Gerak yang dialami sepeda adalah gerak lurus beraturan. Data berikut menunjukkan hasil pengukuran jarak atau S dan waktu tempuh atau T seorang pelari yang sedang berlatih. Jarak 100 meter, waktu tempuh 50 second. Jarak 120 meter, waktu tempuh 60 second. Jarak 150 meter, waktu tempuh 75 second. Jarak 200 meter, waktu tempuh 100 second. Jarak 240 meter, waktu tempuh T5. Jarak 280 meter, waktu tempuh 140 second. Jika kecepatan lari selalu konstan, berapakah nilai T5? A. 100 second, B. 110 second, C. 120 second, D. 130 second. Jawabannya adalah C. 120 second. Dari data diperoleh nilai kecepatan yang konstan, yaitu 2 meter per second. Caranya dengan membagi jarak dengan waktu tempuh. Untuk mencari T5, dapat dicari dengan membagi jarak dengan kecepatan. Jadi, nilai T5 adalah 120 second. Perhatikan grafik pergerakan mobil berikut ini. Berdasarkan grafik, berapakah nilai percepatan pada C sampai D adalah A. Minus 10 meter per second kuadrat, B. Minus 5 meter per second kuadrat, C. 5 meter per second kuadrat, D. 10 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah B. Min 5 meter per second kuadrat. Diketahui kecepatan C atau VC sama dengan 20 meter per second. Kecepatan D atau VD sama dengan 10 meter per second. Delta T sama dengan 12 dikurang 10 second sama dengan 2 second. Ditanyakan percepatan pada C sampai D. Maka percepatan sama dengan delta V per delta T sama dengan 10 min 20 meter per second dibagi 2 second sama dengan min 10 meter per second dibagi 2 second sama dengan min 5 meter per second kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda mengalami perlambatan. Pertanyaan selanjutnya. Hasil uji pH beberapa bahan adalah sebagai berikut. 1. Sabun cuci pH 8,5, 2. Jus jeruk pH 5, 3. Air sumur pH 7,2, 4. Air hujan pH 6,5. Urutan bahan dari yang paling asam ditunjukkan oleh nomor A 1, 3, 4, 2, B 2, 4, 3, 1, C 3, 4, 1, 2, D 4, 1, 3, 2. Jawabannya adalah B 2, 4, 3, 1. Zat yang bersifat asam mempunyai pH di bawah 7. Semakin kecil nilai pH, zat semakin asam. Zat yang mempunyai pH 7 bersifat basa. Semakin besar nilai pH, asam semakin berkurang dan zat semakin basa. Dengan demikian, zat yang bersifat paling asam adalah jus jeruk karena pH-nya paling kecil. Air hujan juga bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Air sumur sedikit mendekati netral karena pH-nya mendekati 7. Sabun cuci bersifat paling basa dengan pH paling besar. Urutan zat yang paling asam adalah jus jeruk, air hujan, air sumur, dan sabun cuci.
Pertanyaan selanjutnya. Mobil bermassa 1.200 gram mogok di jalan. Mobil didorong dengan gaya F sehingga mobil bergerak dengan percepatan 0,8 meter per second kuadrat. Jika mobil didorong dengan gaya 4F, mobil bergerak dengan percepatan A. 0,8 meter per second kuadrat, B. 1,6 meter per second kuadrat, C. 2,4 meter per second kuadrat, D. 3,2 meter per second kuadrat. Jawabannya adalah D. 3,2 meter per second kuadrat. Diketahui massa sama dengan 1.200 kg, F1 sama dengan F, A1 sama dengan 0,8 meter per second kuadrat, F2 sama dengan 4F. Ditanyakan A2. F sama dengan M kali A. M1 sama dengan M2. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F per 0,8 meter per second kuadrat sama dengan 4F per A2. Maka A2 sama dengan 3,2 meter per second kuadrat. Pertanyaan berikutnya. Alat transportasi bermotor atau tidak bermotor memerlukan roda untuk berputar. Roda diberi ban yang biasanya terbuat dari karet. Ban pada kendaraan didesain sesuai medan yang dilalui kendaraan tersebut. Misalnya, ban kendaraan yang digunakan di daerah pegunungan dibuat kasar dan menonjol ke atas. Jika kamu memakai kendaraan di jalan aspal yang licin, cara yang tepat untuk mengurangi gesekan antara roda ban dengan aspal adalah A. Menggunakan ban yang halus permukaannya, B. Menggunakan ban berdiameter kecil, C. Menggunakan ban berdiameter besar, D. Menggunakan ban berulir. Jawabannya D. Menggunakan ban berulir. Penggunaan ban yang berulir paling tepat untuk mengurangi gesekan antara ban dengan aspal, sehingga kendaraan tidak mudah tergelincir. Ban yang halus permukaannya menyebabkan kendaraan mudah tergelincir. Ban yang berdiameter kecil menyebabkan kendaraan lebih cepat bergerak, namun mudah pecah karena pengaruh massa yang ditahan oleh ban tersebut. Ban berdiameter besar menyebabkan kendaraan lebih sulit bergerak, tetapi dapat menahan massa yang lebih besar. Pertanyaan berikutnya. Pak Banu mendorong meja bermassa 15 kg dengan gaya 100 Newton. Jika usaha untuk mendorong meja 600 Joule dan lantai dianggap licin, meja bergerak sejauh A. 2 meter, B. 4 meter, C. 6 meter, D. 8 meter. Jawabannya adalah C. 6 meter. Diketahui M sama dengan 15 kg, F sama dengan 100 Newton, W sama dengan 600 Joule. Ditanyakan jarak atau S. W sama dengan F dikali S. S sama dengan W per F. Sama dengan 600 Joule per 100 Newton. Sama dengan 6 meter. Jadi, meja bergerak sejauh 6 meter. Pertanyaan berikutnya. Rudi dan Santi sedang melakukan percobaan menggunakan bola A dan B. Bola A dan B masing-masing bermassa 4 kg dan 5 kg dijatuhkan dari ketinggian berbeda. Bola A dijatuhkan dari ketinggian 10 meter dan bola B dijatuhkan dari ketinggian 12 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, perbandingan energi potensial bola A dan B adalah sebesar A 1 berbanding 2, B 2 berbanding 1, C 2 berbanding 3, D 3 berbanding 2. Jawabannya adalah C. Diketahui MA sama dengan 4 kg, MB sama dengan 5 kg, HA sama dengan 10 meter, HB sama dengan 12 meter, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Ditanyakan EPA berbanding EPB. Maka EPA berbanding EPB sama dengan MGH berbanding MGH sama dengan MAHA berbanding MBHB sama dengan 4 kg dikali 10 meter per 5 kg dikali 12 meter sama dengan 2 per 3 atau 2 berbanding 3. Pertanyaan berikutnya. Perhatikanlah gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, senyawa, unsur,
dan campuran berturut-turut ditunjukkan oleh angka A 1, 2, 3, B 1, 3, 2, C 2, 1, 3, D 3, 1, 2. Maka jawabannya benar adalah B 1, 3, 2. Senyawa merupakan zat tunggal yang tersusun atas atom-atom yang berbeda dengan perbandingan tetap dan tertentu. Perbedaan jenis atom dapat diketahui dari penyimbolan atom dengan ukuran, bentuk, atau arsiran yang berbeda. Berdasarkan gambar senyawa yang ditunjukkan oleh angka 1, unsur merupakan zat yang terdiri atas atom yang sejenis sehingga penyimbolan unsur dengan bentuk yang sama seperti pada gambar 3. Campuran merupakan gabungan dari komponen yang dengan perbandingan yang tidak tetap. Jenis dan perbandingan komponen yang tidak tetap diketahui dari penyimbolan unsur yang berbeda. Jadi jawabannya adalah B. Pertanyaan berikutnya. Beberapa orang siswa melakukan percobaan hukum Newton dengan menggunakan balok dengan massa yang sama dan bentuk yang sama. Untuk merancang percobaan pengaruh massa terhadap percepatan benda, maka dipergunakan model percobaan yang ditunjukkan oleh angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Jawabannya adalah A 1 dan 2. Gambar 1, balok didorong dengan gaya F. Gambar 2, dua balok didorong dengan gaya F. Gambar 3, sebuah balok didorong dengan gaya 2F. Gambar 4, dua balok didorong dengan gaya 2F. Untuk merancang percobaan pengaruh massa terhadap percepatan benda, maka gaya dorong benda harus dibuat tetap. Kemudian, massa benda divariasikan sehingga percepatan benda berubah. Gambar yang sesuai dengan percobaan yang diinginkan adalah 1 dan 2.